everybody, welcome back to my channel Hans Tunes. Kerusuhan Mei 1998 adalah satu momen kelam bagi sejarah Indonesia. Pada saat itu lemahnya pemerintah akibat krisis kepercayaan dan serangkaian kasus kemanusiaan mengakibatkan terjadinya kaos di mana-mana. Oke, di segmen True Kriminal kita akan membahas kisah tragis kebakaran Mall Klender di Jakarta. Oke, kita masuk saja di Welcome to all True Kriminal. Kerusuhan Mei 1998 adalah salah satu momen kelam bagi sejarah Indonesia. Pada saat itu, lemahnya pemerintah akibat krisis kepercayaan dan serangkaian kasus kemanusiaan mengakibatkan terjadinya kaos di mana-mana. Setidaknya 3 kota mengalami demonstrasi dan kerusuhan besar-besaran, terutama Jakarta. Serangan suatu etnis dan penjarahan menjadi momok paling menakutkan kala itu. Orang-orang mulai kehilangan akal sehatnya. Mereka mencuri dan melakukan tindak asusila karena pemerintah dianggap sudah tak memiliki kuasa atas rakyatnya. Salah satu lokasi yang paling bisu kerusuhan itu adalah Mall Klender, Mall Yogya Klender atau Plaza Yogya. Adalah salah satu mall yang ramai pada masanya ketika meletus kerusuhan 14 Mei 1998. Mall ini menjadi salah satu sasaran warga untuk menjara. Ketika penjara mencoba masuk, beberapa orang coba menahan, namun tidak berhasil. Walaupun saat itu mall tutup, namun masih ada beberapa petugas pasang badan untuk menahan penjarahan. Namun beberapa provokator datang untuk menggoreng semangat orang-orang untuk menjara. Bahkan menurut kabar yang beredar, ada suara senjata api meletus di tengah-tengah kerumunan orang. Saat itu mall ditinggalkan oleh para karyawan sehingga penjara terkesan leluasa menjara apapun. Ketika celah terbuka, para penjara masuk ke dalam mall. Semua orang dari pria, wanita, muda, dan dewasa ikut menjara di dalamnya. Situasi saat itu amatlah mencekam. Mall dalam keadaan minim cahayanya karena memang tak beroperasi. Tiba-tiba sejumlah orang mengumpulkan pakaian dan kasur ke bagian tengah lantai 1. Tak lama mereka kembali dengan membawa bensin dan menumpahkannya ke tumpukan kain dan kasur. Orang-orang yang melihat ini segera mencegahnya. "Woi, jangan dibakar, jangan dibakar." Tapi agaknya orang-orang itu tak mengubris permintaan para penjara yang melarang tadi. Mereka langsung menyulut api yang dengan cepat merambat di tumpukan kain dan pakaian itu. Dan perlahan lantai 1 sudah menjadi lantai api. Nyala api langsung menyebar ke lantai 1 mall yang gelap. Seketika muncul sinar dari bawah. Orang-orang mulai berteriak api, api. Namun sebagian lagi terlalu sibuk dengan tidak menyadari hal itu dan terus menjara. Kejadian naas ini menjadi polemik
besar dan masih sering dipertanyakan hingga sekarang. Benarkah memang ada unsur kesengajaan dalam proses terbakarnya Mall Klender? Beberapa saksi mata mengatakan bahwa ada provokator yang sengaja menyuruh warga masuk ke dalam mall. Lalu tak lama ia bersama beberapa orang lainnya datang dan memecahkan kaca-kaca mall, dan orang-orang yang sama juga menyulut api di dalam mall saat banyak orang mencegahnya. Kesan dikuncinya dan dijebaknya warga saat itu juga menjadi indikasi bahwa memang ada kesengajaan untuk melakukan pembakaran ini. Sayang, kasusnya tidak pernah diungkap selama bertahun-tahun hingga kini dan dianggap sebagai perbuatan oknum tanpa diketahui siapa identitasnya. Teror dan tanda tanya bukan hanya berasal dari jalannya kejadian, tapi juga pasca kejadian. Bau daging terbakar, bau darah, dan suara jeritan di dalam mall saat mall belum direnovasi menjadi cerita selanjutnya yang cukup meresahkan masyarakat di sekitar lokasi. Kengerian mengenai bangunan ini begitu membekas. Tanyakan saja pada saksi mata atau setidaknya orang yang mendengar kisah ini langsung dari para penyintas yang berhasil selamat kala itu. Beberapa kisah mengerikan di luar nalar tersebut dari mulut ke mulut. Bahkan ada beberapa di antaranya adalah orang yang merasakan atau melihat langsung. Ya, Mall Klender berubah jadi mall mengerikan dengan aura mistis yang luar biasa. Selama beberapa waktu, bangunan ini masih dalam bentuk lamanya, lengkap dengan bagian kehitaman bekas kebakaran. Saat itu hampir tidak ada orang yang berani memasukinya lagi atau sekedar berada di sekitar kawasan mall itu pada malam hari. Hingga akhirnya Mall Klender ini dipagar ulang dan menjadi mall modern yang mencoba lepas dari kesan horor yang terlanjur melekat padanya. Nama mall ini sekarang adalah GT Plaza Klender. Para korban yang tidak dapat dikenali akhirnya dikuburkan secara massal di lokasi tersendiri. Terdapat monumen ikonik yang berada di sisi pemakaman massal tersebut, berbentuk tangan di balik kain yang tengah dijahit dengan jarum benang. Di sekitar monumen korban 1998 itulah terdapat 113 nisan tanpa nama yang di bawah nisan tersebut terkubur para korban kebakaran Mall Klender. Para korban dimakamkan secara massal dan tanpa nama akibat minimnya tanda identitas dan hangusnya seluruh badan korban, sehingga tidak mungkin lagi dikenali jenazahnya. Bisa kalian bayangkan, geng, sangat mengerikan dan prihatin banget. Para keluarga korban berjarah tidak mengetahui mana makam anaknya, di mana makam ayahnya, di mana makam saudaranya.
Mereka hanya berdoa di sana, mendoakan ke seluruh korban. Oke, semoga para korban diterima di sisinya dan diampuni dosa-dosanya. Dan untuk para pelaku pembakaran atas dasar apapun itu, semoga mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatan yang telah mereka lakukan. Oke, mungkin dark history, kisah tragis kebakaran mall Klender Jakarta mungkin sekian dulu. Mungkin lebih lengkapnya ada di link kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di True Criminal berikutnya.